Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang keempat ya, kelima ini untuk kelas 9. Karena kemarin kalian sudah melaksanakan ulangan hariannya dari PKN. Dan alhamdulillah nilainya yang online. Untuk yang offline kemarin belum saya sempat lihat. Kalau yang online alhamdulillah lumayan lah ya, lumayan meskipun ada yang jeblok juga, ada yang di bawah 50, ada yang di bawah 40 bahkan ada. Nah terus kemudian, dan semoga di pertemuan yang ini juga kalian masih diberikan kesehatan, dan semoga semakin banyak yang mulai balik ke pondok, dan semoga segera bisa mulai pembelajaran lagi. Nah sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, maka lebih baik kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya ini yang kita bahas adalah tentang ideologi bangsa. Ya, ideologi bangsa kita apa? Masih tetap ya, sama seperti kemarin. Ideologi kita itu adalah Pancasila. Nah, ideologi Pancasila itu kok di sini nggak ada, kok tulisannya Demokrat, Konservatif, Republikan, Sosialis, Liberal. Nah, karena Pancasila ini hanya ada di Indonesia, sementara untuk beberapa contoh ini seperti Sosialis, Republikan, Demokrat itu ada di beberapa negara di dunia. Tapi kalau Pancasila hanya ada atau hanya milik Indonesia saja, bukan milik negara lain. Kemudian lanjut, ideologi atau yang sekarang kita sebut di negara kita adalah Pancasila. Apa yang disebut dengan ideologi? Nah, ideologi itu sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama, dia terdiri dari idea dan logos. Nah, idea itu berarti adalah gagasan atau konsep. Ya, gagasan atau konsep, atau sering disebut dengan pendapat lah. Idea itu ide ya, ide. Nah, kemudian logos ini kalian mungkin sudah sering mendengarnya ya, mungkin di ilmu-ilmu lain sering menyebutkan tentang bahasa Latin logos itu berarti apa? Logos itu berarti ilmu atau pengetahuan, jadi gagasan tentang ilmu atau pengetahuan dari seseorang tersebut. Ini yang disebut dengan ideologi. Terus kemudian macam-macam dari ideologi itu dibagi menjadi dua. Ada yang secara terbuka dan ada juga ideologi secara tertutup. Yang terbuka seperti apa? Nih, yang terbuka itu adalah pemikiran, idea atau ide tadi. Ide yang terbuka, yang di dalamnya itu termasuk nilai dan cita-cita yang tidak bisa dipaksakan dari luar, melainkan digali dari moral dan budaya suatu bangsa itu sendiri. Jadi ide yang terbuka atau gagasan yang terbuka, dia tidak berasal dari negara lain, tapi berasal dari negara itu sendiri. Mungkin kalau di Indonesia punya gotong royong, kemudian di negara Amerika Serikat mereka punya kerajaan. Nah, kan berbeda dengan Indonesia, budayanya pun juga berbeda. Terus kemudian ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup apa? Kebalikannya dari ideologi terbuka. Pemikiran atau ide yang bersifat mutlak, ya, mutlak, di mana nilai-nilainya ditentukan oleh negara lain atau suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi di ideologi tertutup ini pemikirannya itu sudah paten atau kaku, tidak fleksibel ya.
dan ditentukan oleh negara lain, bisa saja ditentukan oleh negara lain atau suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, perbedaannya kalau di terbuka itu berarti dari budaya negara itu sendiri atau dari masyarakat di negara itu sendiri. Tapi kalau ideologi tertutup, dia bisa berasal dari negara lain. Mungkin dari sini kalian sudah bisa membayangkan contoh dari ideologi terbuka apa atau ideologi tertutup yang seperti apa. Nah, mungkin sudah ada bayangan ya. Nanti kita jelaskan di belakang. Nah, terus kemudian, nah di sini ada tanda atau ciri-ciri. Nah, tandanya dari ideologi terbuka itu bagaimana? Tandanya dari cirinya dari ideologi tertutup itu yang seperti gimana? Nah, kalau di ideologi terbuka, saya kasih 3 contoh meskipun sebenarnya masih banyak ya. Mungkin nanti kalau sudah kembali di kelas kalian bisa melihat atau membaca di LKS. Kalau di rumah mungkin juga bisa membaca, tapi lewatnya Google kurang greget ya kalau menurut saya. Nah, ciri yang pertama itu adalah menghargai pluralitas. Pluralitas di sini kalian pasti sering dengar ya. Apalagi kalau sudah menyebutkan nama Gus Dur, biasanya menyebut pluralisme. Nah, sebenarnya kata awalnya itu adalah pluralitas. Itu yang berarti keberagaman atau macam-macam budaya. Jadi di ideologi di negara yang menggunakan ideologi terbuka itu segala perbedaan itu dianggap atau saling menghargai pendapat satu sama lain. Kemudian yang kedua, tidak diciptakan oleh negara melainkan budaya bangsa itu sendiri. Jadi dia itu nilai-nilainya diambil dari kebiasaan masyarakat di suatu negara tertentu, tidak dari seseorang atau tidak dari pemerintahan. Jadi ada yang bikin negara terus kemudian membuat hal-hal baru atau budaya-budaya baru, tidak. Tapi ideologi terbuka itu ada berdirinya sebuah negara, terus budaya-budaya asli dari daerah situ itu diangkat menjadi sebuah ideologi. Terus kemudian yang ketiga ada kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian untuk ideologi tertutup, sama di sini saya kasih 3 ciri atau tanda. Ciri atau tanda yang pertama adalah tujuan suatu kelompok bukan masyarakat. Nah, kalau ideologi terbuka tadi kan yang berhak atau memberikan gambaran ide tentang hal tersebut itu berasal dari berbagai orang dan bahkan didasarkan oleh budaya itu sendiri. Tapi kalau di ideologi tertutup biasanya ide tersebut hanya berasal dari suatu kelompok. Jadi ada suatu kelompok yang berkepentingan. Contohnya kalau di Indonesia dulu ada PKI ya, ingin dirubah menjadi komunis. Nah, itu kan mereka mendirikan PKI itu hanya untuk menuju tujuan mereka sendiri, tujuan dari kelompok PKI itu sendiri, bukan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Nah, itu biasanya terbentuk dari ideologi tertutup. Kemudian yang kedua, dipaksakan kepada masyarakat. Nah, ini kalau kita berawal dari kebiasaan kita, itu pasti melakukan sesuatu itu tidaklah terpaksa, ya kan, bahkan mengalir. Tapi kalau yang tertutup itu dipaksakan, yang bukan budaya kita dipaksakan supaya bisa diterima oleh kita. Nah, itu kekurangan atau ciri tanda dari ideologi tertutup. Terus kemudian yang ketiga, bersifat totaliter atau otoriter. Totaliter atau otoriter ini berarti sebuah ideologi tersebut itu kalau tidak dilaksanakan, kita bakal mendapat sanksi ya, hampir sama seperti hukum. Tapi kalau di ideologi terbuka, dia bersifatnya fleksibel, dia bisa mengikuti budaya suatu bangsa. Kalau semakin modern, maka sebuah ideologi tersebut bakalan terus bisa menyesuaikan. Tapi kalau di ideologi tertutup, mau tidak mau harus dipakai, harus pakai ideologi tersebut. Kalau tidak,
kalian akan mendapatkan hukuman. Dan biasanya kalau yang bersifat otoriter seperti ini, hukumannya itu berat-berat dan mesti selalu fisik ya, meskipun ada mungkin yang mental juga, tapi biasanya hukumannya selalu keras. Itu tanda atau ciri-ciri dari kedua ideologi tersebut. Lanjut lagi. Macam-macam ideologi di dunia. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Ini ideologi yang sering dipakai di negara-negara di dunia sekarang ya. Yang pertama ada liberalisme, yang kedua ada sosialisme, dan yang terakhir ada milik kita sendiri, Pancasila. Liberalisme, warga negara, kalau di ideologi liberalisme, warga negara itu bebas asal tidak melanggar hukum. Ya, warga negaranya bebas. Salah satu contoh kebebasannya, negara tidak mengurusi masalah agama. Entah si orang tersebut itu mau beragama atau tidak, itu terserah individunya. Yang penting dia tidak merusuhi pemerintahan atau negara. Terus kemudian menonjolkan hak asasi warga negara. Yang ditonjolkan di sini hak kebebasannya ya, karena masyarakat itu diberikan kebebasan untuk terserah kalian mau berkembang seperti apa, mau menjadi seperti apa. Nah, itu ditonjolkan di negara-negara yang memakai sistem ideologi liberalisme. Kemudian kalau di sosialisme ini hampir sama seperti yang otoriter tadi, mengurangi kebebasan warga negara. Semuanya dikurung oleh negara. Masyarakat harus tunduk, harus patuh, dan itu wajib hukumnya. Terus kemudian mengabaikan hak asasi manusia. Dan negara di sini pun juga terlihat semena-mena ya terhadap hak asasi manusia. Padahal setiap dari warga negara itu berhak untuk mendapatkan haknya. Ya meskipun punya suatu kewajiban juga. Terus kemudian yang ketiga, kehidupan agama terpisah dari kehidupan negara. Untuk urusan agama tidak boleh dicampurkan sama sekali ke dalam urusan kenegaraan. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau di Indonesia sering ya kita lihat sekarang banyak agama sering dibuat senjata untuk memengaruhi pemerintahan negara. Padahal seharusnya tidak boleh ya, tidak boleh urusan agama ya agama, negara-negara. Kemudian yang terakhir ada Pancasila, kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kebebasan bertanggung jawab gimana? Kalian bebas untuk melakukan suatu hal, tapi ada undang-undang yang membatasi kebebasan kalian, dan juga kebebasan kalian itu dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Nah, makanya kalian harus berhati-hati kalau bermasyarakat atau sesama teman di pondok ya. Kemudian yang kedua ada kepentingan warga negara itu seimbang. Kepentingan dari setiap warga negara seimbang. Yang ketiga, negara memperhatikan kehidupan beragama. Di Pancasila itu atau di Indonesia ini kita kan diwajibkan untuk memiliki sebuah agama ya, memiliki sebuah pedoman atau pegangan dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan bernegara jelas Pancasila, kalau kehidupan beragama itu berdasarkan dari agama masing-masing. Makanya harus beragama di negara mana. Wong kita sudah diberikan pilihan agama yang banyak kalau di Indonesia agama-agama resmi tersebut. Kemudian lanjut lagi, kesimpulannya liberalis, sosialis, Pancasila. Nah, untuk yang liberalis, suatu paham yang melihat manusia itu sebagai makhluk bebas, merdeka, dan juga memisahkan masalah agama dan negara. Kemudian kalau sosialis, kepentingan negara lebih dipentingkan daripada warga negara, sehingga banyak hak warga negara yang terbengkalai. Sosialis ini lebih ke ideologi tertutup. Kemudian kalau yang Pancasila bersumber dari budaya dan tradisi bangsa Indonesia sendiri dan tidak ada duanya di dunia. Nah, kalau sosialis ini termasuk tertutup, Pancasila berarti melihat dari kesimpulannya jelas dia termasuk dalam ideologi terbuka. Itu ya kesimpulannya. Nah, terus apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi negara? Ini, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tujuan dan cita-cita dalam segala bidang.
baik pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan kehidupan bernegara harus dan wajib dilandasi dengan 5 sila Pancasila. Ini adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Nanti bisa dicatat ya, bisa dicatat dengan mempause dulu ya, mempause atau memberhentikan videonya dan dilengkapi catatannya. Nah, sampai sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan ilmu yang berguna bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.